segala sesuatu yang dapat dilihat itu sudah pasti hal baru. Dan pencipta langit dan bumi sudah pasti tidak punya awal, apalagi akhir. Kalau dimensi Tuhan dimasukkan ke dalam dimensi makhluk, maka seluruh aspek yang ada pada diri Tuhan itu seketika menjadi makhluk. Seperti misalnya, ini logika, berbicara mengenai kekuatan logika. Seekor sapi dikarenakan ingin masuk ke dalam lubang kecil, sapi ini merubah kemudian unsur-unsur yang ada pada dirinya menjadi seekor tikus. Maka sifat yang ada sapi sudah pasti hilang. Yang ada sekarang adalah muncul sifat tikus. Tadinya makan rumput, begitu menjadi tikus, yang dimakan adalah keju. Nah ini kalau kita menggunakan akal-akalan, bisa saja tikus itu kita mengatakan dia akan makan ilalang. Bisa, kalau akal-akalan. Karena kita yang membuat karikatur itu. Tetapi kalau kemudian kita menggunakan konsep logika, logisme, ya, logis itu Anda logis artinya masuk akal, maka tikus tidak akan mungkin kemudian ya makan sesuai dengan bukan kodratnya. Oleh karena itulah Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa menjadi makhluk. Karena dia Tuhan. Tuhan tidak bisa jadi makhluk. Makhluk tidak bisa jadi Tuhan karena dia adalah makhluk. Nah, kalau dikatakan dengan alasan dia maha kuasa, sehingga dia mampu kemudian merubah identitas, merubah diri, merubah wujud, merubah keadaan dirinya, maka kata berubah ini itu sudah memiliki nilai yang harus kita suka ataupun tidak, harus kita akui. Merubah berarti menciptakan. Ada hal mustahil, Tuhan menciptakan dirinya. Karena kenapa? Dimensi kekuatan akal, segala sesuatu yang dicipta itu sudah pasti bukan Tuhan. Jadi Tuhan sekalipun dipaksakan menciptakan dirinya dalam bentuk manusia, status manusia itu bukan lagi pencipta. Tapi status manusia ini sudah Tuhan. Maka bubarlah sudah. Tak usah berakal kita. Kalau ternyata kita dipaksa kemudian untuk mengakui sesuatu yang tidak maha tahu adalah Tuhan. Nah, makanya saya mengatakan bahwa kalau karikatur yang dibuat kemudian ingin ditabrakkan kepada logika, selama orang itu sehat, itu tidak akan pernah bisa. Karena pada sisi Tuhan ada hal yang mustahil. Mustahil Tuhan itu mati. Mustahil Tuhan itu punya keterbatasan. Mustahil Tuhan itu kemudian menjadi makhluk, membutuhkan makan, minum. Tanpa makan dia tidak bertumbuh. Tanpa minum kemudian dia akan jadi seperti makhluk bonsai. Nah inilah yang saya katakan bahwa kekuatan berpikir tanpa ditopang oleh wahyu. Wahyu ini adalah kalam ilahi, bukan perkataan manusia, bukan karangan manusia, tapi harus wahyu. Maka apabila kita kemudian ingin mengakal-akali, apapun itu bisa jadi. Tetapi berkaitan dengan Khalik sang pencipta itu tidak bisa diakalin. Harus berdasar terhadap standar logisme, standar pikiran yang Allah sebutkan, yang Tuhan sebutkan kemudian kepada kita adalah keberadaan tertinggi pada ciptaannya, yaitu akal. Saya kira begitu. Jadi kalau misalnya hanya ketidakberdayaan kita kemudian melihat pencipta, lantas kemudian sona itu dianggap Tuhan itu nggak ada karena dia tidak pernah mewujud menjadi makhluk, maka ada yang tidak beres. Apakah agama kita yang tidak beres atau justru ada settingan yang kurang pas pada tempatnya? Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, thank you. Boleh langsung ditanggapi? Langsung aja ya. Oke. Ada beberapa poin yang saya catat dari Bang Juma di sini ya. Bicara tentang standar logisme. Standar logisme siapa? Ini ada banyak ribuan manusia di dunia ini, mau standar logika siapa mau dipakai? Apa hukumnya untuk masuk ke dalam standar manusia? Contoh begini, Tuhan tidak bisa mati, itu standar logika manusia. Makanya tadi di awal aku bilang, itu ada dua, lex humana, lex eterna. Itu ada hukum manusia, ada hukum Tuhan. Hukum manusia itu harus tunduk di bawah hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu tidak bisa dilompati oleh lex humana, hukum manusia. Di mana ada satu hukum yang membumi, satu hukum global, yang bilang kalau Tuhan itu tidak boleh mati.
Tapi kalau kita masuk ke dalam hukum internasional, hukum dunia, kita setuju. Misalnya di dalam pengadilan nih, kalau ada satu kasus, ada satu fenomena ya, kalau misalnya ada satu pembunuhan, misalnya ya, itu harus ada saksi minimal 2 atau 3 orang. Saksi orang ini harus ada data, testimoni, foto, dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya kita memasukkan ke dalam satu hukum dunia yang kita terima secara global ini, Yesus itu disaksikan oleh 12 rasul-rasul yang melihat. Nah, nanti kalau misalnya kita masukkan ke dalam satu hukum dunia, siapakah yang menjadi saksi? Dan apakah yang menjadi bukti pendukung ketika misalnya saya katakan ada seorang nabi yang menerima satu wahyu. Nah, di sini kita berbicara ke dalam bahasa filsafat dan akademis, makanya saya katakan tadi ini hukum apa yang dipakai. Kalau masuk hukum manusia, oke, saya akan pakai hukum manusia, hukum dunia ya, yang diterima oleh kita umumnya. Gitu. Sama seperti masalah saksi tadi dalam satu fenomena. Itu satu ya. Dan kemudian di mana hukum dunia yang mengatakan kalau Tuhan itu tidak boleh mati. Tuhan tidak boleh begini, tidak boleh kan, itu saya katakan tadi lex humana, hukum manusia. Ada di mana hukumnya yang tidak membolehkan. Nanti kita akan jelaskan mati itu apa. Mati itu masuk ke dalam Sheol, dunia alam bawah. Itu ada di bawah, itu alam maut. Nah, kalau nanti kita bicara masalah sainsnya lagi, ini agak repot. Karena kalau manusia itu biasa, yang masuk ke dalam itu akan hancur. Tapi kenapa ada satu sosok itu yang masuk ke dalam itu bisa keluar dengan fine-fine saja. Justru dari situlah menunjukkan kemahakuasaannya, kan begitu, itu satu ya. Kemudian Tuhan itu tidak bisa menjadi makhluk tadi itu ya, kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah ya. Makhluk itu ciptaan. Tuhan memang tidak bisa digolongkan ke dalam satu makhluk. Manusia, hewan, tumbuhan itu ya pengelompokan makhluk hidup. Kalau Tuhan itu nggak bisa dikatakan sebagai makhluk, karena makhluk itu ciptaan. Sementara kita tahu Tuhan itu bicara tentang sesuatu yang ada tanpa diadakan, sang penyebab tanpa disebabkan. Dia sang kausa prima yang saja semula sebelum segala sesuatu terbentuk di luar ruang dan waktu. Jadi kita nggak bisa katakan Tuhan itu makhluk. Nah, mungkin di sini ada miss-nya dari teman-teman Muslim ya, dengan Bang Juma juga. Saya dari Only Jesus itu menolak sekali doktrin Tuhan menjadi manusia. Karena dalam bahasa aslinya itu Tuhan tidak menjadi manusia. Tapi itu Tuhan menjadi daging. Daging itu bicara tambahan kasar dari tubuh. Tubuh itu bicara tentang budi. Manusia itu pengelompokan makhluk hidup. Nah, jadi kalau dikatakan Tuhan itu menyerupai suatu makhluk, itu tidak benar. Karena kami menolak Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi makhluk. Yang benar adalah yang di Kejadian 1:26, justru manusia itu adalah blueprint-nya Tuhan. Mengambil bentuknya Tuhan, bukan sebaliknya. Itu selam demut, gambar rupa. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir aja ya, yang lebih penting ya, banyak sebenarnya poinnya tadi, cuman yang penting aja lah ya. Segala sesuatu yang dilihat adalah sesuatu yang baru. Kalau di pengkhotbah itu ya, pengkhotbah ini termasuk filsafat juga ya, saya katakan di pengkhotbah 1 ayat 9 dikatakan tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Bahkan ilmuwan itu, para saintis juga bilang sebenarnya segala sesuatu ini yang tampak sekarang ini itu berasal dari sesuatu yang tidak tampak. Jadi kalau kita ada melihat sesuatu nih sekarang ini, itu bukan sesuatu yang baru. Kita yang dijadikan apapun di dunia ini, pemerintahan, itu semua sudah ada di dunia atau dimensi lain. Jadi sangat salah, sangat digugurkan baik melalui filsafat atau sains, dikatakan kalau kita bisa nampak sesuatu berarti ini sesuatu yang baru. Itu gugur. Itu dia Bang Jo. Mudah-mudahan bisa dimengerti bahasa-bahasa ini ya. Oke, baik. Jadi kalau dikatakan Tuhan mengambil rupa karena Tuhan itu serupa, bias daripada Tuhan manusia. Berarti bisa jadi orang di luar daripada Islam, orang yang di luar daripada Kristen, sekte apapun itu mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi Buddha, menjadi Zeus, menjadi Krishna. Ya mungkin juga menjadi makhluk aneh gitu ya. Tergantung daripada selera orang-orang yang mau percaya kepada makhluk itu. Mereka yang mengatakan Tuhan menjadi Krishna, ya nggak bisa disalahkan. Karena mereka ada pada konsep karikatur yang mereka buat tentang Tuhan. Orang yang percaya kepada Dewa Matahari, Dewa Horus misalnya, atau Atis atau Hermes, kita nggak bisa menyalahkan mereka berarti. Mereka juga benar. Ya begitu juga kalau konsep Kristen mau diterima begitu saja.
Yesus itu berarti Tuhan yang datang dalam rupa makhluk, yang datang serupa dengan makhluk. Tapi apa tujuan kita berdiskusi kalau yang kita itu ingin ceritakan berkaitan dengan logika, berbicara dengan filsafat, kalau ternyata yang diutamakan ini adalah akal-akalan dan mengutamakan kemudian doktrin dan dogma. Untuk apa diskusi ini dibentuk? Padahal kita berbicara mengenai konsep Tuhan, berbicara mengenai konsep Tuhan, tak ada yang tahu. Tanpa diberitakan oleh para wakil Tuhan. Sebelum alam ini dicipta, dengan seambrek ciptaan yang ada di atasnya, Tuhan itu sudah ada. Penciptanya sudah ada. Mau kita imani ataupun tidak, Tuhan tidak kurang. Dia mau menjadi makhluk atau dia mau mengambil rupa makhluk atau dia mau serupa dengan makhluknya, Tuhan tidak akan pernah kurang tanpa dia melakukan itu. Oh tidak, Tuhan harus menjadi manusia supaya ada saksi. Wah, parah ini. Jadi ketika Tuhan tidak menjadi serupa dengan makhluknya, Tuhan itu menjadi tak ada. Waduh, parah itu. Kalau dikatakan Yesus itu Tuhan, disaksikan 12 orang, lalu siapa saksi Tuhan ketika menciptakan alam semesta? Ada yang menyaksikan? Oh enggak ada, oh berarti Tuhan itu enggak ada dong. Ini logika kayak mana ini yang dipakai? Justru kalau kita berfilsafat, dengan kita bercermin pun kita sudah tahu Tuhan itu ada. Dengan kita hidup pun kita udah tahu Tuhan itu pasti ada. Dan keberadaan Tuhan itu tidak bisa kemudian kita membuat karikatur sesuai dengan selera. Oh Tuhan harus menjadi bayi, Tuhan harus menjadi ini. Loh, kenapa bisa kayak begitu? Orang yang berakal dan akalnya itu kemudian dicakupi dengan kebenaran wahyu, Tuhan itu ada tanpa mesti kita harus lihat. Tanpa mesti harus ada saksi. Apa gunanya ada saksi ternyata yang disaksikan itu hanya manusia? 1 juta saksi tanya, yang kamu lihat makan dan tidur itu siapa? Tuhan. Bukan, dia manusia. Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Orang-orang yang punya keinginan kemudian melihat Tuhan. Karena keterbatasan akal sehatnya untuk menapaki keberadaan pencipta. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan itu ada tanpa awal. Makanya dikatakan dia maha awal. Artinya kalau Tuhan itu ada tanpa awal, sebelum kita dicipta, sebelum kita bisa, sebelum kita kemudian ada, Tuhan itu sudah ada. Begitu kita ada, kita menginginkan dia harus nampak. Kalau dia nampak berarti dia sudah bukan Tuhan. Karena dia memiliki keterbatasan. Nah sekarang saya sebagai orang beriman, itu kekuatan logika. Kekuatan logika sederhana yang orang awam pun bisa paham. Nah sekarang sebagai orang beragama saya tidak bisa lepas dari dalil. Maka sebagai muslim saya mengajukan sebuah dalil dalam kitab suci saya, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Dan itu para nabi juga menyampaikan menurut internal Judaism. 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha besar dan tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu maha tinggi dan tidak serupa dengan makhluk. Lalu kita siapa? Kalau Tuhan sendiri sudah menyatakan dia tidak serupa dengan apapun, lalu kemudian oh tidak, Tuhan itu harus turun supaya kita saksikan. Ini apa-apaan ini? Nah itulah yang disebut di dalam Islam orang-orang kufur, orang-orang yang ingkar, menolak kemudian keberadaan Tuhan apabila Tuhan itu tidak nuzul menjadi bayi. Nah saya kira begitu saudari ya. Jadi kalau berbicara mengenai filsafat, orang filsafat pun bahkan yang menemukan filsafat pun hari ini mereka bertuhan. Bertuhan kepada hakikat yang maha tinggi, maha suci, tanpa mereka harus menjelmakan atau membuat Tuhan itu menjadi sesuai apa yang mereka inginkan. Demikian sementara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Guru. Ya memang lanjut, situ aja yang muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya juga Guru.
Oke, thank you, Bang. Sakit mata, sakit mata. Iya, lanjut. Iya, asal jangan sakit kantong lah, itu bahaya. Kalau terisi kantong Bang Juma bagi-bagilah kemari, jangan makan sendiri. Iya, 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 iya. Lanjut, lanjut. Iya, aku suka dengan komunikasi atau pembicaraan, tapi tidak stuck masalah di ayat-ayat biasa saja ya, tapi mengundang kekritisan pikir. Di sini ada beberapa yang harus aku counter dan aku harus mengulangi kembali. Mungkin terjadi bias kognitif ya kepada Bang Juma. Sebenarnya aku sudah jelaskan, bukan Tuhan itu yang menyerupai makhluk. Ya. Mau nanya dulu, Bang Juma pernah ngelihat Sephiroth nggak? Iya, Sephiroth. Tree of Life, 10 pohon kehidupan. Ya. Biasa. Nah, jadi begini. Gambarnya tapi. Ini sangat. Iya. Tuhan itu bukan menyerupai makhluk. Sekali lagi, kami menolak Tuhan menjadi manusia. Tidak pernah Tuhan menjadi manusia. Ya Tuhan, manusia. Tuhan mau di Pluto, mau di alam barzah, mau di dunia mana, mau di mana pun tetap Tuhan. Tidak pernah berubah menjadi apapun. Nah, makanya saya katakan di Kejadian 1 ayat 26, di sana manusia bahasa Ibraninya Adam ya. Manusia itulah yang diciptakan sesuai dengan representasinya Tuhan. Sesuai dengan blueprintnya Tuhan. Selem demut, gambar rupa. Jadi kalau masalah selem menu itu bicara tentang pikiran, emosional, kehendak. Kalau demut itu bicara seperti ukiran, pola, peta. Coba buka aja nanti kalau punya interlinear, aku bisa buka nanti kalau misalnya diizinkan buka, tapi ini aku sampaikan narasi supaya tidak wasting time ya. Selem demut. Jadi demut itu bicara body physically, soma. Body itu ya kepala, tangan, kaki, bentuk pola. Kalau kita menjahit, kita harus ada polanya kan. Nah, jadi Adam itu diciptakan sesuai dengan selem demut representasi Tuhan. Nah, kalau di dalam Kabbalah itu mereka bikin satu gambar peta itu Sephiroth. Jadi di situ ada dat, ada caternya, ada binahnya, ada apanya. Nah, yang 3 di atas itu bicara intelektual, makanya kita pun punya intelektual. Yang 7 itu bicara tentang emosional. Jadi Tuhan itu adalah intelektual, Tuhan itu juga punya emosional, pikiran, perasaan. Jadi ini Adam. Jadi bukan sebaliknya Bang Juma. Once again, bukan Tuhan yang menyerupai makhluk. Tetapi ini makhluk, ini Adam diciptakan sesuai dengan bentuknya Tuhan. Itu yang pertama, Kejadian 1:26 ya. Kemudian Tuhan itu ada. Kita sama-sama tidak menolak kalau Tuhan itu ada. Bahkan dia itu adalah keberadaan itu sendiri, keberadaan awal. Nah, tadi itu Bang Juma sudah cukup betul. Ketika menyebut maha awal, makanya di Alkitab yang disebut Alfa, maha awal, dan akhir Alfa Omega itu adalah Yesus itu sendiri. Saya pakai data Alkitab, bukan data dari mana ya. Karena ada definisi maha awal, saya kaitkan benang merahnya ke maha awal di Alkitab. Alfa itu menunjuk kepada Yesus itu sendiri, sang kausa bripa, keberadaan awal. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini tadi Bang Juma kan katakan Tuhan itu nggak bisa dimasukkan sesuai dengan selera-selera kita. Tapi narasi Bang Juma, kenapa Tuhan itu begini? Itu sebenarnya kan sudah membuat Tuhan sudah dengan selera kita. Seolah-olah kita ini masukkan satu hukum kepada sesuatu yang lebih tinggi. Makanya di awal saya katakan, sudah benar sebenarnya akal rasio manusia itu untuk menjangkau yang high dimensi itu sulit. Makanya bagaimana caranya kita bisa menjangkau, bagaimana caranya manusia melihat, itu harus yang dari high dimensi, itu masuk ke dalam dimensi kita. Artinya kalau memang dia menyatakan sesuatu, inilah yang kita terima. Bukan kita ini yang membangun-bangun narasi, konsep atau imajinasi. Nah, ini yang bertabrakan. Nanti saya akan masukkan mulai dari perjanjian lama, tanah, ya, di mana sebenarnya Yahudi ini adalah yang lebih tua dari Kristen dan Muslim. Kita ini harus berakar dari sana. Karena Islam juga membawa Musa juga Abraham, sama dengan Kristen, maka kita harus stressing point ya, berangkat dari Tuhan Musa, Tuhannya Abraham. Nah, siapa kan begitu. Kemudian bicara logika, dari tadi kita bicara logika ya Bang Juma ya. Logika, logos itu adalah Yesua itu sendiri. Itu di Yohanes 1 ayat 1, sang logos. Jadi sang logika itu dia sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dan sang logikos itu, sang firman itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya saya setuju ketika kita berbicara tentang teologi ya, kita tidak boleh hanya bicara rasa-rasa. Harus rasio.
Begitu. Nah, rasio apa yang mau dipakai? Saya kembali begini ke dalam Tuhannya Musa. Musa orang Ibrani. Abraham itu Ibrani. Maka ada dalam satu fenomena dalam perjanjian